Hai semuanya, selamat datang kembali di BookTube channelnya Vio. Karena aku udah lama nggak bikin reading vlog, akhirnya aku kangen merekam proses membaca aku di kamera. Maka untuk video kali ini, aku mau bikin reading vlog baca buku Absolute Justice karyanya Akiyoshi Rikako. Ini kira-kira buku keempat Akiyoshi Rikako yang mau aku baca. Karena sejauh ini buku-bukunya Akiyoshi Sensei itu top dan plot twistnya emang juara sih. Dan yang bikin aku penasaran sama buku ini, lihat, cuma segini doang sinopsisnya, seharusnya monster itu sudah mati. Dan aku emang udah niatin diri aku untuk baca buku ini di tahun 2023. Dan ini cuma ada 267 halaman, nggak nyampe 300, harusnya ini 3 hari selesai, I guess. Langsung aja kita mulai proses membacanya. Guys, ini di awal aja udah mencekam gitu. Aku udah di halaman 12 gitu kan. Dia nulis gini di paragrafnya. Di balik otak Kazuki yang kekurangan oksigen, muncul wajah Noriko, wajah wanita yang seharusnya sudah mati dibunuhnya. Terus aku kayak langsung wah, udah awal cerita aja kita udah langsung dikasih tahu kalau Kazuki ini pernah bunuh seorang wanita yang bernama Noriko. Dan dia tuh diundang ke pernikahannya. Padahal dia bilang harusnya dia udah mati. Oh my god. Aku mau lanjut baca lagi dari halaman 12. Hai, aku lagi di dan aku tetap bawa buku aku biar aku bisa baca. Karena biasanya emang sebelum kelas aku suka baca buku ya 15 menitan gitu sambil nunggu dosennya datang. Hai, ini udah keesokan harinya tanggal 9 Maret. Aku mau update bacaan aku. Aku udah sampai di halaman 75 dan kira-kira tuh buku ini nyeritain dua tokoh utama kita, yaitu Kazuki sama Noriko. Cuma cerita awalnya tuh pas masih mereka SMA. Jadi Noriko ini anak pindahan ke sekolahnya Kazuki, dan Kazuki awalnya udah berteman, udah punya kayak geng gitu lah istilahnya sama 4 orang. Dan kayak karena ngelihat Noriko selalu sendiri, akhirnya dia ajak makan siang bareng gitu. Jadi akhirnya Noriko join ke grup mereka, jadinya mereka temenan berlima gitu loh. Dan teman-temannya Kazuki itu kagum sama Noriko gara-gara Noriko tuh mau ngebantu orang dan dia tuh penegak kebenaran gitu. Dia selalu ngeliat hal-hal yang benar, dia nggak mau ada yang salah dikit tuh sama dia harus benar gitu loh. Contohnya waktu itu Kazuki kena pelecehan seksual di bus kan, cuma dia tuh kayak nggak berani gitu loh untuk ngadu atau gimana. Tapi waktu itu ada Noriko, dan Noriko langsung kayak foto kejadian pelecehan seksual itu dan kayak dilaporin ke sopir bus yang di depan, kira-kira gitu. Terus juga waktu itu di kelas itu mereka sering kayak tukar-tukaran surat kalau gurunya lagi ngajar, kayak ngebahas plan mereka abis sekolah ngapain. Dan menurut Kazuki bersama teman-temannya juga kan itu kayak hal yang normal dong, kayak ya udahlah kayak have fun sedikit di kelas sambil gurunya ngejelasin. Tapi waktu ada suratnya ini lewat di mejanya Noriko untuk dioper ke yang lain, Noriko tuh langsung ambil, langsung ngaduin ke depan gitu loh. Tapi sebenarnya orang-orang memang masih bangga sama Noriko gara-gara Noriko tuh selalu ngeliat yang benarnya. Cuma makin lama nih makin parah, Kazuki makin ngerasa wah ini ada yang gak beres gitu loh. Sampai Kazuki juga merasa dirugikan, kira-kira sama si Noriko ini gitu loh. Fast forward 15 tahun kemudian akhirnya mereka reunian lagi nih. Kayak satu kelas ini, khususnya kelima sahabat ini akhirnya reuni gitu loh. Dan awalnya baik-baik aja, Kazuki ngerasa happy gitu loh. Dia tuh sekarang bekerja sebagai penulis
Dan dia tuh kayak happy banget sama pekerjaannya. Dia tuh selalu nunggu-nunggu waktu supaya mereka bertemu. Kira-kira tuh mereka ketemu 2 bulan sekali. Jadi kayak sambil ngerjain pekerjaan dia, yang dia tuh ngebahas berita-berita yang udah lama kependem, kontroversial, akhirnya diangkat lagi sama dia. Dia juga seneng gitu ketemu. Tapi lama-lama kehadiran Noriko di hidupnya lagi tuh ngebawa beban buat dia. Sampai ada satu kejadian, ini udah mulai masuk kejadiannya, udah mulai kayak ini ada kuncupnya gitu. Aku juga kayak mikir, kok bisa ada orang kayak Noriko gitu loh. Aku tahu maksudnya dia baik kan, maksudnya dia nggak mau ngeliat ada satupun yang melanggar aturan. Dia maunya menjadi penegak keadilan. Dan yang apa sih yang Noriko masalah itu kayak nggak penting gitu loh, kayak ya udahlah dimaafin aja gitu loh. Maksud aku bagus, baik jadi penegak kebenaran, tapi juga harus sadar sama norma-norma sosial yang ada, kayak harus bisa punya simpati dan empati kepada seseorang. Tapi si Noriko ini tuh nggak punya. Aneh banget, aku bingung sama dia. Dan aku pengen tetap lanjut baca karena keren banget. Dan bikin aku stres, bikin aku juga kesel sama si Noriko. Padahal, kita lanjut baca ya. Aku mau lanjut baca ditemenin sama snack aku. Ini yogurt, terus aku kasih pisang. Halo, ini udah malam, terus aku masih lanjut baca karena emang seseru itu ceritanya dan engaging gitu loh. Jadi tadi aku sempat bilang kalau tokoh utama itu Kazuki sama Noriko, ternyata tuh salah. Jadi di sini tuh semua tokoh kebagian POV-nya. Jadi ada POV dari Kazuki, POV dari Yumiko, POV dari Reiko, POV dari Riho. Jadi semuanya dapet. Dan kita tuh dikasih tahu kenapa keempat sahabat ini yang udah temenan sebelum ada Noriko tuh benci sama kelakuannya Noriko, gara-gara emang dia tuh si paling penegak kebenaran dan selalu ikut campur urusan orang lain. Tapi dia bukan karena simpati ikut campurnya, emang karena demen aja gitu nyari melaksanakan kebenaran. Hai semuanya, ini udah malam setelahnya dan aku barusan baca kejadian reka ulang gimana mereka ngebunuh Noriko. BTW ini tuh bukan spoiler ya, karena emang kita dari awal udah tahu kalau Noriko tuh sebenarnya mati gitu loh, dan kita cuma ngelihat prosesnya gimana. Emang karena mereka bukan pembunuh berantai atau yang jago, jadi emang banyak kekurangan di sana sini, dan mereka tuh takut gitu tuh loh, kayak takut dicariin, takut ketahuan something gitu. Pokoknya aku kayak jadi ngerasain deg-degannya sendiri karena nggak tahu kenapa aku nggak apa-apa lihat Noriko tuh dibunuh, karena emang pas hari itu kejadian dimana dia mau dibunuh tuh dia emang sangat sulit itu. Jadi dia nggak berubah. Kalau aku jadi mereka, aku nggak bunuh. Mungkin aku kayak, lu turun nggak sekarang dari mobil, jangan ikut mobil sini lagi, kayak walaupun itu mobil dia sih, tapi bisa nggak lu nggak ngeselin gitu loh jadi orang. Padahal ini udah beberapa tahun kemudian, terus sifatnya masih nggak berubah. Ya pokoknya aku mau lanjut lagi baca. Ini aku lagi di POV-nya siapa ya sekarang? Oh, Reika. Aku lagi di POV-nya Reika. POV terakhir kenapa Reika juga ikutan kesel sama Noriko. Seperti biasa, tokoh Reika ini juga awalnya nganggep kalau Noriko itu baik ya, karena emang awalnya dia nolongin. Cuma ya makin kesini ya kelihatan lah ya sifat aslinya Noriko itu gimana. Ini stres banget lihat kata-katanya Noriko, karena aku sambil ngebayangin gitu loh dia ngucapin kata-kata itu ke Reika dengan muka dia yang polos, muka dia yang datar gitu, tapi kata-katanya nusuk. BTW ini sekalian diselipin ke present moment juga, 5 tahun kemudian setelah kejadian Noriko dibunuh gimana.
Jadi pembaca akan tahu sebenarnya keempat sahabat ini bakal nerima ganjarannya atau enggak, karena aku nggak deg-degan gitu loh. Aku punya bad feeling terkait undangan yang Noriko kasih, padahal dia udah meninggal terus dia bisa ngasih undangan ke semuanya. Aku baru aja nyelesain buku Absolute Justice. Aku sempet melongo pas kayak udah nyentuh 3-5 halaman terakhir, kayak ini apaan woy? Ini plot twistnya bukan yang bikin kaget, bukan yang bikin terkejut, tapi kayak malah merinding, kayak takut gitu loh. Bisa dibilang aku puas sama endingnya. Ini bukan happy ending, tapi ending yang perfect, yang malah makin ngasih sensasi ke pembaca gitu, yang aku suka. Emang kalau buku-bukunya Akio Shirikawa tuh selalu membekas ke hati pembaca, tapi bukan karena ceritanya heartwarming, tapi emang kayak aneh aja. Pokoknya kalian coba baca sendiri, pasti kalian tau lah sensasinya kayak gimana. BTW besok bakal aku review secara lengkap. Ini udah malam dan aku mau tidur dulu. Bye-bye. Hai semuanya, ini udah the next day. Aku mau wrap up aja secara keseluruhan gimana pendapat aku mengenai buku Absolute Justice. Aku baca ini nggak lama, kayaknya cuma 3 hari atau 4 hari gitu ya. Karena emang pace-nya itu dijaga banget, alurnya maju mundur, tapi disitulah keseruannya. Menurut aku, Akio Shirikawa pinter ngejaga alur, bikin kita sama sekali nggak bosan gitu, tetap tertata rapi apa yang mau disampaikan, apa yang mau kita ikuti, apa yang harus kita ketahui dari cerita ini. Selama baca, aku emang bisa ngerasain gimana sefrustrasi apa teman-temannya Noriko dalam ngadepin Noriko ini. Karena dia kan ikut campur ke semuanya, kadang-kadang bukan karena kita yang curhat gitu kan, tapi Noriko-nya yang tiba-tiba inisiatif untuk bantu. Awalnya teman-teman ini ngerasa grateful, kok Noriko baik banget pengen ngebantu, tapi ternyata jadi malah petaka gitu loh. Nah teman-teman baca sendiri aja kalau mau tahu sebenarnya gimana sih kelakuan Noriko. Kok cuma dari baca buku aja kita bisa kesel sama seorang tokoh, yang ada tokohnya itu si Noriko ini. Yang paling bikin aku nyesek itu di permasalahannya Riho sama Yumiko, karena mereka bisa lebih dikasihanin, lebih bisa pakai hati nurani gitu loh. Soalnya permasalahan mereka tuh bukan yang egois atau gimana, beda sama Kazuki dan juga Reika gitu. Nah ini kan bukunya ada tentang pembunuhan juga kan, tapi fokusnya bukan ke pembunuhan itu sama kayak ke penyelidikan. Jadinya kok bisa Noriko muncul lagi, kok pokoknya Noriko gimana dibunuhnya, apakah mereka ketahuan. Akhirnya itu fokusnya nggak ke situ. Emang dari awal bisa dilihat kalau Akio Shirikawa tuh tujuannya untuk memainkan emosi dan hati pembaca. Dan untuk buku Absolute Justice aku mau kasih 4,5 bintang. Menurut aku tuh bintangnya udah bagus banget, karena sejujurnya aku emang kagum sama buku ini. Cuma kalau aja diceritain dari sudut pandang Noriko mungkin sedikit aja, atau kita bisa tahu kok Noriko bisa ya punya kepribadian yang kayak gini tuh awalnya gimana. Nah itu pasti buku ini lengkap banget, aku bisa kasih 5 bintang. Overall ini bukunya bisa banget dibaca untuk teman-teman semua, merupakan sensasi baru dan belum pernah nemuin cerita yang kayak gini. Segitu aja perjalanan aku membaca buku Absolute Justice. Sampai jumpa di reading vlog selanjutnya. Dadah.